terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pagi, shalom, damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan teduh kita hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang hari ini kembali mengizinkan kami Bapa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui sapaan teduh kami hari ini. Biar Engkau yang membantu kami Bapa untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dan kami akan kembali dalam aktivitas kami hari ini. Tuhan Yesus yang tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab Yunus 2 ayat yang kedua. Beginilah firman-Nya. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Demikian teks sapaan teduh kita hari ini yang akan menjadi perenungan kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari ke-6 pekan doa kita. Masih setiakah kita mengikutinya? Kita sudah banyak mendengar tentang makna atau pemahaman arti dari doa. Doa yang tidak hanya sebatas dogma, tetapi doa yang harus menjadi gaya hidup, yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, di mana kita juga menemukan pemulihan dan juga membuktikan ketaatan. Tapi sering sekali ternyata manusia baru sungguh-sungguh berdoa ketika sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Dan teks ini mengajar kita bagaimana Yunus juga ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe, dia memilih untuk membuat keputusan tersendiri. Dia bukan berangkat ke Niniwe, tapi dia berangkat ke Tarsis. Perjalanan yang dia lalui tidak berjalan dengan lancar. Tuhan menurunkan angin ribut, badai besar, sehingga kapalnya hampir hancur. Semuanya yang ada di atas kapal tersebut diliputi ketakutan. Sehingga ketika semua orang mengetahui bahwa bencana itu terjadi karena Yunus, mereka bersepakat untuk mencampakkan Yunus ke dalam laut. Setelah mereka kehabisan kekuatan melawan badai yang besar pada waktu itu. Dan peristiwa itu membuat Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari lamanya. Tempat yang tidak nyaman, jauh dari kebisingan dunia, yang akhirnya juga menolong Yunus untuk memiliki waktu masuk dalam perenungan dan juga pengenalan diri, sehingga dia mampu melihat Allah yang besar, yang berkuasa itu di dalam dirinya yang kecil. Yunus menyadari bahwa ia sedang berada dalam kesusahan akibat dari keputusan dan pilihannya sendiri. Dan di tengah-tengah kondisi yang demikian,
Dia tidak hanya berdiam dalam penyesalan, tetapi dia mengambil langkah yang benar dengan mengarahkan hatinya dan kembali berseru kepada Tuhan dalam doanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa doa bukan hanya ada untuk orang-orang yang sempurna, tetapi doa adalah tempat kembalinya setiap pribadi yang merasakan kelemahan, merasakan kegagalan, dan penuh dengan pergumulan, dan memerlukan kekuatan untuk bangkit dan mengarahkan hidup di jalan yang benar. Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna terlebih dahulu untuk bisa datang kepadanya. Dan walaupun Yunus sempat memberontak, tetapi justru pada saat itu Tuhan tidak menutup telinganya mendengar seruan dari Yunus. Jawaban Tuhan memang tidak selalu berarti bahwa setiap masalah yang sedang berlangsung akan selesai dengan seketika. Tetapi Tuhan hadir dan bekerja dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Bahkan ikan yang besar yang menelan Yunus pun sebenarnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Yunus. Tidak hanya sebagai alat untuk menghukum, tetapi justru juga menjadi alat penyelamatan Tuhan terhadap Yunus supaya dia tidak mati di dalam laut. Sering sekali dalam kehidupan kita menganggap bahwa badai yang kita alami dan yang sedang kita hadapi sebagai penghukuman di dalam kehidupan kita. Padahal bisa saja sebenarnya bahwa Tuhan pakai badai itu untuk membentuk dan menyelamatkan kita melalui proses yang tidak mudah. Bahkan Yunus sendiri yang merasa berada dalam ambang kematian, tidak ada lagi jalan keluar yang dia temukan menurut kekuatan dari dirinya sendiri. Tetapi justru itu menjadi titik terendah dalam hidupnya. Dan juga menjadi titik awal untuk kembali mengalami bahwa Tuhan tetap mendengar. Dan Tuhan tetap memberikan telinganya untuk mendengarkan setiap seruan-seruan kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam titik di mana kita tidak bisa lagi mengandalkan diri kita. Berada di dalam satu titik kita kehilangan kekuatan. Kita kehilangan kemampuan untuk bisa berdiri dengan kekuatan kita. Tapi justru sebenarnya di situ kita semakin melihat bagaimana Allah berkuasa. Sehingga kita benar-benar hanya bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan tetap mendengar. Inilah inti dari pengharapan setiap orang yang percaya, yang berseru di tengah-tengah keberadaannya yang tidak mudah. Yang berseru di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan permasalahan, di dalam titik kehidupan yang terendah. Bahkan mungkin itu adalah tempat di mana manusia tidak mendengar tangisan kita. Atau mungkin juga manusia tidak pernah memahami pergumulan hidup kita. Tetapi saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan mendengar setiap doa, air mata dan jeritan hati kita yang kita ucapkan dan ungkapkan dengan ketulusan hanya kepada Tuhan. Dan tidak ada tempat yang terlalu gelap untuk Tuhan hadir di sana dan menyatakan kuasanya. Bahkan dalam dunia kematian sendiri pun Tuhan tetap ada bagi kita. Jadi apapun keadaan kita hari ini, jangan pernah lari daripada Tuhan, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Dan setelah itu percayakan hidup kita dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang inti dari pengharapan yang kami perlihatkan melalui doa kami, yang kami lakukan dalam kesetiaan, dalam kerendahan hati, dalam perasaan kami tidak memiliki kekuatan apalagi ya Tuhan, ketika kami berada dalam titik terendah dalam hidup kami. Dan biarlah pun kami semakin melihat bahwa Engkau Allah kami yang berkuasa, dan biarlah pun kami selalu bergantung seutuhnya kepada Engkau.
Hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada. Dalam segala kondisi keberadaan hidup kami yang berbeda. Mampukan kami untuk selalu berlari kepadamu ya Tuhan. Ketika tidak ada lagi tempat yang bisa kami hampiri, di mana kami menemukan kelegaan. Dan biarlah pun kami selalu melihat bahwa Engkau Allah kami setia, selalu menunggu kami dan menantikan kedatangan kami untuk bercerita dan berseru kepadamu. Terkhusus kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan, GBK Pirunggun Cililitan. Tuhan memberkati mereka dalam segala keberadaan mereka. Tuhan berkati seluruh pertua diaken emeritus bersama dengan pendeta yang melayani di GBK Pirunggun Cililitan. Keluarganya pun semua berada di bawah lindungan-Mu ya Tuhan. Pengurus PJJ, pengurus kategorial, semuanya menjadi teman tim yang hebat untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan melalui setiap pelayanan yang sudah diprogramkan di tempat ini ya Bapa. Kami pun berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBK Pirunggun Cililitan. Biar hikmat Tuhan yang selalu bimbing mereka, tetap dalam keadaan sehat, dan setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan Tuhan yang berkati, kemanapun kaki mereka melangkah, biarlah hikmat Tuhan yang selalu bimbing, sehingga kehadiran kami, kehadiran mereka, senantiasa juga membawa damai sejahtera dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau yang mampukan kami untuk bisa menjalaninya dengan benar. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami pahami bahwa Engkau Tuhan kami adalah Allah yang setia. Yang ada di samping kami, di belakang kami, di atas, di bawah, dan di depan kami. Untuk selalu menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup dan permohonan kami. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi buat kita semua.